Adapun kaifiyah al-ard yang akan kita pijak, tempat kita berkumpul padanya, itu pun telah dikabari oleh Allah. Disebutkan di hadis Sahal ibni Sa'ad, kama jaa fi sahihain kadalik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardi bayda afra kaqarsatin naqi laisa fiha alamun li ahadin. Bahwa manusia pada saat itu dalam keadaan tadi bermacam-macam, tergantung amalan-amalannya, maka pada saat itu bumi yang baru tempat mereka berkumpul dalam keadaan bayda afra kaqarsatin naqi, maka dia adalah putih bersih bumi ini, licin dan mengkilap. Wallahu a'lam seperti apa. Yang jelas kita berkumpul padanya kelak di tanah yang putih, bersih, mengkilap. Laisa fiha alamun li ahad, dan tidak ada bangunan-bangunan, tidak ada tanda-tanda batas ini tanah milik perusahaan bla bla bla, ini tanah dikontrakkan atau dijual, hubungi 08 bla bla bla, tidak ada. Maka di sana semuanya rata, tidak ada yang memiliki tanah mahsyar. Maka di sini keadaan orang-orang akan dikumpulkan di padang yang luas, putih, bersih, mengkilap, dan dia dalam keadaan tidak ada tanda kepemilikan dari orang-orang, hanya milik Allah Jalla wa'ala. Kemudian disebutkan di dalam matan, setelah dikumpulkan, fayaqulu, maka akan dikatakan kepada mereka, fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi', barang siapa yang menyembah kepada selain Allah, agar dia itu nanti mengikuti sesembahannya. Maka makna di sini fayaqul, maka akan berkata. Siapa yang berkata? Di riwayat yang lain akan yunadil munadi, menyerulah orang yang berseru, tafdihan wa taubihan alal musyrikin. Maka ini adalah gambaran yang keras bagi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang bersekutu menyembah kepada Allah dan kepada selain Allah, atau orang-orang yang memang tidak mempunyai agama Islam dan menyembah dari sesembahan selain Allah, seperti telah kita lewati, menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung berhala, bahkan menyembah para rasul seperti Yesus Kristus ala mereka anak Allah, atau Uzair ala mereka orang-orang Yahud anak Allah. Maka ini sama seperti ucapan Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-An'am, summa yaumal qiyamah yuhzihim wa yaqulu aina syuraka. Maka ini dia yang diinginkan di sini, yaqulul munadi man yatba syai'an falyattabi', sama seperti ucapan Allah, wa yaqulu aina syuraka iyalladzina kuntum tusyaquna fihim di An-Nahl. Maka akan dikatakan, mana tandingan-tandingan Allah yang dulu kalian melaksanakan sesembahan kepadanya. Dan di surat yang lain juga di Al-Qasas, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka iyalladzina kuntum taz'amun. Maka sama dikatakan kepada mereka, fayaqulu aina syuraka iyalladzina kuntum taz'amun. Mana sesembahan-sembahan selain Allah yang dulu kalian sembah selain Allah. Sesuai dengan hadis tadi. Dan juga di surat Al-An'am, wa yauma nahsyuruhum jami'an tsumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina
kuntum taz'amun, di sini disebutkan dengan sigoh jama'. Aina syurakaukum. Kalau tadi aina syuraka, maka di sini aina syurakaukum, maka sesembahan kalian. Maka sembahan kalian itu mana sekarang? Yang dulu kalian sembah selain Allah, setelah mereka mendapatkan syuraka, syarikat-syarikat yang disembah selain Allah, maka falyattabi', diperintah oleh Allah untuk ikuti mereka. Kamu tidak menyembah aku, ikuti mereka. Maka disebutkan di dalam hadis berikutnya, faminhum man yatba'u syamsa wa minhum man yatba'ul qamar. Maka ini menjadi dalil bahwa seluruh yang disembah selain Allah minal alihah al-batilah kasyams wal qamar wal jibal wal asnam bal jin wa syaitan wa iblis waladina ya'budunaha al-abid wal ma'bud kulluhum finnar. Maka al-abid yang disembah dan ma'bud yang menyembah, al-abid yang menyembah dan ma'bud yang disembah, semuanya akan di api neraka. Karena Allah telah mengkhabarkan mereka, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha wariduna. Bahwa kalian wa ma ta'budun, maka kalian yang menyembah selain Allah, ini khitabnya kepada orang-orang yang musyrik, wa ma ta'budun min dunillah, dan makhluk-makhluk yang rela untuk disembah kepada selain Allah, maka jazanya adalah hasabu jahannam, mereka menjadi suluh kayu bakar api neraka. Antum laha waridun, maka pasti kalian akan masuk kepadanya. Maka kullu musyrikin walladhi ya'budu min ghairillah wuqudu jahannam wasajaruhum. Maka pastilah mereka orang-orang yang musyrik, kafir, dan orang-orang yang rela untuk disembah seperti Fir'aun, ataupun makhluk yang rela disembah seperti iblis, syaitan, jin, dan semua dari sesembahan-sembahan selain Allah, maka mereka akan menjadi kayu bakar api neraka. Kenapa kita katakan kayu bakar api neraka? Karena telah datang athar yang sahih dari Ibni Abbas, makna dari hasabu jahannam, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam, qala Ibnu Abbas ay syajaru jahannam. Dan di riwayat yang lain wukuduha, maka mereka adalah suluh kayu bakar api neraka. Siapa? Orang-orang yang menyembah selain Allah, dan juga mereka orang-orang yang rela disembah selain Allah. Maka hadis ini datang dari Ibnu Abbas dari berbagai jalan. Jalan yang pertama ma'ruf, haddatsana Muhammad bin Sa'ad haddatsana abi haddatsana ammi haddatsana abi an abihi an Ibni Abbas, ma'ruf bimada? Silsilah al-aufiyin yang dhaif. Maka sanad ini masyhur bi silsilah al-aufiyin dan sanadnya dhaif. Kalau antum ingin siapa nama-nama mereka, mau kita kasih. Dan ini sanadnya saya ambil dari Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka tergambar, lihat bagaimana orang tua kita Syekh Muqbil memberikan faidah-faidah yang tidak dapat kita dapati dari syekh yang lain, syekh dunia sekalipun. Maka faidah-faidah yang kita terima dalam waktu 1/20 menit misalnya, faidah yang agung yang harus kita tulis dengan tinta-tinta emas, di mana hasil dari bahas beliau, hasil dari research beliau, hasil dari pemeriksaan hadis beliau. Karena beliau memeriksa tahqiq Ibnu Katsir dan juga mempunyai hadis-hadis yang sahih di asbabun nuzul, maka jelas dia telah melewati sanad-sanad seperti sanad Ibnu Abbas dari Al-Aufiyin. Maka kalau mau Anda berikan, mau,
Siapa itu? Muhammad ibnu Sa'ad an abihi, an ammihi, an abihi, an abihi, an ibni Abbas. Semuanya dari bapaknya, dari pamannya, dari bapaknya, dari pamannya. Siapa pamannya, siapa bapaknya, mau dengan kedudukannya. Maka yang pertama, qala Imam At-Tabari. Maka sanad ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Qala Imam At-Tabari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Sa'ad. Muhammad ibnu Sa'ad di sini ibnu Muhammad ibnu Hasan al-Aufi. Kedudukannya berkata Imam Ad-Darqutni la ba'sa bihi di Su'alat al-Hakim. Berarti gurunya Imam At-Tabari dari silsilah al-Aufiyin, yang mana dia dari pertama al-Aufi, dia adalah rawi yang hasan. Haddatsana abuhu qala haddatsani abi di sanad. Siapa bapaknya? Berarti kalau tadi Muhammad ibnu Sa'ad, maka dia adalah Sa'ad ibnu Muhammad ibnu Hasan ibnu Atiyah ibnu Sa'id al-Aufi. Lihat susunannya. Ujung-ujungnya kepada Atiyah ibnu Sa'id al-Aufi. Inilah kakeknya yang meriwayatkan dari Ibni Abbas. Maka perlu diketahui, sanad dicatat dulu biar paham. Silsilah al-Aufiyin uktub, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, haddatsani Muhammad ibnu Sa'ad, uktub hada sanad al-Aufiyin. Haddatsani Muhammad ibnu Sa'ad qala haddatsani abi. Jadi dari Muhammad ibnu Sa'ad, haddatsani abi. Nanti saya tanya ya. Qala haddatsani ammi, dari pamanku. Qala haddatsani abi an abihi an ibni Abbas. Ini dia silsilah al-Aufiyin. Maka kebanyakan Imam Ibnu Abbas jika meriwayatkan dari athar tafsir, kebanyakan dari silsilah al-Aufiyin. Bagaimana sanadnya tadi? Haddatsana Muhammad ibnu Sa'ad, haddatsani abi, haddatsani ammi, jadi dari bapakku, kemudian dari pamanku. Haddatsani abi, kembali kepada bapaknya, dari paman itu. An abihi an ibni Abbas, sudah ditulis semua. Maka berkata Ibnu Abbas, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam yaqul wuquduha. Bahwa kalian yang menyembah selain Allah dan apa-apa yang disembah selain Allah, akan semuanya kalian itu menjadi syajarah ataupun kayu bakar dari api neraka. Maka sanad ini masyhur dengan silsilah al-Aufiyin. Sekarang kita terangkan. Imam At-Tabari mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Sa'ad, berarti gurunya Imam At-Tabari. Di sini tadi kita sebutkan Imam Ad-Darqutni mengatakan la ba'sa bihi. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan kana layyinan fil hadis, dia itu lunak hadisnya. Tidak apa-apa kita katakan la ba'sa bihi, namun sanad ini nanti bertemu dengan rawi-rawi yang dhaif. Meriwayatkan dari bapaknya tadi Muhammad ibnu Sa'ad, haddatsani abi, berarti bapaknya Sa'ad ibnu Muhammad ibnu Hasan ibni Atiyah ibni Sa'id al-Aufi. Dikatakan oleh Imam Ahmad kedudukannya huwa jahmi, pemikirannya seperti Jahm ibnu Safwan. Maka pemikiran Jahm ibnu Safwan sudah ada di zaman setelah Itba at-Tabi'in, di zaman Imam At-Tabari. Dan Imam At-Tabari hidupnya di belakang sedikit dari Imam Al-Bukhari.